Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang penyakit unggas yang disebabkan oleh ekstoparasit, salah satunya caplak. Nah, di sini kelompok 5 beranggotakan ada Bayu Aji, Evan Christian Hawiano, Nurul Aulia Putri, Rian Gunawan, dan saya sendiri Sri Nuraini. Kepada teman-teman dipersilakan untuk menjelaskan atau mempresentasikan tentang penyakit unggas yang disebabkan oleh ekstoparasit caplak. Oke, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan dampak yang menimbulkan oleh penyakit merupakan kendala utama dalam peternakan unggas. Menurut Ria Kosa 2009, serangan parasit merupakan penyakit yang banyak menimbulkan kerugian, terutama berpengaruh terhadap produktivitas, berat badan, produksi, efisiensi, reproduksi, dan kematian yang pada ternak, yang akan berujung dengan kerugian ekonomi, juga meningkatkan biaya pengobatan. Lalu unggas yang terkena penyakit dapat juga menjadi faktor penularan penyakit bagi unggas yang sehat lainnya. Akibat penyakit tersebut akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penggunaan obat. Lalu di sini ada tujuan untuk mengetahui penyakit yang disebabkan oleh ektoparasit caplak yang menyerang ayam. Lalu ada metodologi, waktu, dan tempat. Kegiatan praktikum dilakukan secara daring pada tanggal 7 Juni 2021. Metode mengambil data berdasarkan jurnal yang studi perpustakaan dari internet. Baik, di sini kita akan membahas tentang caplak. Caplak merupakan ektoparasit yang sepanjang hidupnya menghisap darah. Spesies caplak pada unggas yang tergolong penting adalah Bopilus micropilus. Darah yang dihisap caplak mengandung protein yang diperlukan untuk pembentukan telur. Caplak ini tidak menghisap darah begitu saja dari semua hewan, tetapi juga mempertimbangkan kepekatan komponen kandungan darah yang dihisapnya seperti eritrosit dan plasma protein inangnya. Baik, di sini ada siklus hidup caplak, mulai dari telur, larva, nim, caplak dewasa, dan menghasilkan telur kembali. Baik, di sini ada sedikit penjelasan mengenai siklus hidup caplak, Bopilus micropilus. Caplak memiliki warna tubuh agak merah sampai coklat kemerahan dan memiliki 4 kaki berwarna merah pucat. Ukuran panjang tubuh caplak yaitu 8-10 mm dan lebar antara 5-7 mm dengan berat badan rata-rata 128,2 mg. Jumlah telur yang dihasilkan yaitu berkisar 1083 butir. Periode pra-peneluran caplak itu antara 2-6 hari dengan rata-rata 3,26 hari pada suhu 29-30 derajat Celcius. Periode peneluran caplak antara 11-16 hari, kemudian telur akan menetas menjadi larva dalam waktu 24-27 hari. Larva akan menempel pada induk semang sampai dewasa, sehingga yang berkisar 19-24 hari. Baik, yang selanjutnya yaitu ada gejala penyakit. Nah, untuk dari caplak sendiri, gejala penyakitnya itu pada awalnya ayam merasa gatal-gatal, terutama pada bulu ekornya. Ketika kondisi semakin parah, rasa gatal itu melanda seluruh permukaan tubuh. Caplak menyerang dengan cara mengisap darah ayam hingga menyebabkan anemia dan kematian terutama pada anak ayam. Nah, di sini dapat kita lihat gambar dari ayam yang terserang penyakit caplak. Nah, selain itu gejalanya yaitu ayam kurang tidur, gelisah, stres, lesu, kurang darah, dan terganggu saat menggeram, sehingga banyak telur tidak menetas. Lebih lanjut, bila investasi caplak cukup tinggi, pertumbuhan akan terhambat dan pada kulit ayam dipenuhi luka gigitan yang mengakibatkan daya tahan terhadap penyakit menurun. Nah, di sini dapat kita lihat gambar ayam yang terlihat kurang tidur, gelisah, stres, dan lesu.
Baik, selanjutnya adalah pengendalian dari penyakit caplak ini. Yang pertama adalah buang secara periodik tumpukan feses yang merupakan sumber dari perkembangbiakan serangga atau kumbang. Yang keduanya ini diyakini dapat menularkan penyakit parasit kepada ayam. Yang kedua, jika mungkin atau jika memungkinkan, sangkar bambu itu kita gantikan oleh sangkar kawat untuk mencegah investasi tungau dan caplak. Seperti pada gambar di samping ini, ada dua buah model kandang ayam, ya, yang di atas ini merupakan contoh dari sangkar kawat, yang di bawah ini merupakan contoh dari sangkar bambu atau kayu. Nah, untuk yang bawah ini tidak direkomendasikan, kurang direkomendasikan karena caplak itu suka menempel dan larvanya itu berada pada sela-sela bambu atau sela-sela kayu kandang ayam tersebut. Jadi lebih mudah mereka berkembang biak di kayu ini gitu. Jadi lebih baik sangkar itu digunakan dari sangkar kawat atau besi seperti gambar yang di atas ini. Karena untuk salah satu pencegahannya yaitu adalah memutus mata rantai dari perkembangbiakan si caplak tersebut agar ayam kita itu terlindungi dan sehat dari penyakit. Selanjutnya yang ketiga, pengendaliannya adalah gangguan burung, tikus, dan hewan liar lainnya harus diperkecil. Yang keempat, hilangkan area yang tergenang air di sekitar kandang karena jika ada genangan air dan kondisi sekitarnya lembab, maka akan mempercepat siklus hidup si caplak tersebut. Yang keempat, yang kelima akan memperkecil populasi dari parasit atau dari caplak itu sendiri. Selanjutnya, adalah pencegahan. Pencegahan yang paling utama itu adalah melakukan tindakan sanitasi kandang yang dijalankan secara benar dan ketat. Lalu yang kedua, pencegahannya adalah dengan keadaan lingkungan kandang harus dapat tertembus dari sinar matahari. Karena jika kandang tersebut mendapatkan cahaya yang cukup, maka umumnya caplak tidak suka dengan keadaan atau sinar matahari yang masuk ke dalam kandang. Jadi keadaan lingkungan kandang itu sangat mempengaruhi dari perkembangbiakan si caplak tersebut. Dan yang terakhir, cara pengendalian yang paling efektif yaitu adalah dengan pestisida atau akarisida. Pestisida ini merupakan jenis bahan kimia yang mana dapat mampu untuk membunuh si caplak tersebut. Bahan kimia ini umumnya sangat efektif apabila kita gunakan, tetapi jika kita menggunakannya secara berlebihan, itu juga dapat menjadi berbahaya karena si caplak tersebut menjadi resisten atau tahan terhadap pengaruh kimia tersebut. Jadi kita menggunakan pestisida ini juga harus mengikuti dosis yang sudah dianjurkan. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kami dapatkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan tentang penyakit pada unggas yang disebabkan oleh ektoparasit caplak. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.